Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 7 Jumadil Akhirah 1447 Hijriah bertepatan dengan 28 November 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Kaifa Nurabbi Auladana, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Sebelum kita lanjut kepada tema kita, mohon kepada para jamaah agar kita belajar adab menuntut ilmu supaya mendekat kepada yang mengajar, terutama yang di depan ini kosong. Tidak layak bagi kita untuk belajar kemudian tidak mendekat, dan mendekat kepada yang mengajar ilmu agama itu adalah termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan langsung oleh Jibril alaihi salam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada di dalam ta'limul wudu, mengajarkan wudu, dan pada pertemuan kali ini kita membahas tentang tayammum sebagai pengganti wudu. Maka kita membahas tentang tayammum. Apa hubungannya mengajar wudu, mengajar tayammum dengan pendidikan anak? Maka jawabannya adalah salah satu kewajiban orang tua adalah mengajari anak-anaknya ilmu-ilmu Islam dan adab-adab keislaman.
Dan ilmu yang paling utama diajarkan kepada anak adalah rukun Islam, 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, dan berhaji ke Baitullah. Dan apabila mengajarkan sholat, maka otomatis kita wajib mengajarkan kepada anak-anak kita tentang syarat sahnya sholat, yaitu bersuci. Dan di antara perkara bersuci adalah berwudu, lalu tayamum sebagai gantian dari wudu. Maka pada malam ini kita membahas tentang pengajaran terhadap anak perihal tayamum, karena wudu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Para ikhwan yang dirahmati Allah, penulis mengatakan at-tayammum, bertayamum. Pengertian dari tayamum dan juga di dalil pensyariatan tayamum, kemudian hukum-hukum tayamum. Tayamum artinya secara bahasa adalah al-qasdu, yang artinya adalah bermaksud. Kemudian tayamum secara istilah syariat at-ta'abbudu lillahi ta'ala biqasdis sa'id tayyib limashil wajhi wal yadaini bihi. Proses beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan sa'id yang suci. Sa'id yang suci untuk mengusap wajah dan kedua tangan. Dan sa'id, apabila orang Arab berbicara sa'id, maka maksudnya adalah at-turab alladhi ala wajhil ard, yang artinya debu yang ada di atas muka bumi ini. Dan muka bumi macam-macam, lantai, kemudian jalan, dinding, kemudian segala macam yang ada di atas bumi, maka itu disebut dengan muka bumi. Itu yang disebut dengan sa'id, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Maka bertayamamlah dengan sa'id yang baik. Sa'id yang dimaksud adalah at-turab alladhi ala wajhil ard, yaitu debu yang ada di atas muka bumi ini. Ada lagi yang mengatakan bahwa pendapatnya Imam Syafi'i, la yaqa'u ismu sa'idin illa ala turabin dhi ghubar. Tidak dikatakan sa'id kecuali atas debu yang ada pasirnya. Debu yang ada pasirnya. Ini pengertian dari Imam Syafi'i tentang sa'id. Jadi kalau ini tidak bisa dijadikan sa'id karena tidak ada pasirnya. Sedangkan pendapat yang lain dari ahli bahasa, semua yang ada di atas muka bumi itu bisa dianggap sebagai sa'id, yaitu debu. Nah, itu terjadi khilaf di antara para ulama tentang sa'id. Yang jelas tayamum adalah proses beribadah kepada Allah dengan menggunakan sa'id yang baik untuk mengusap wajah dan kedua tangan. Kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah, dalil pensyariatan tayamum ada pada surat Al-Maidah ayat 6 yang saya katakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu wa in kuntum ala safar aw jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Jika kalian sedang sakit atau sedang bepergian, atau salah seorang di antara kalian datang dari buang air besar, atau mengusap atau menyentuh perempuan lalu tidak mendapati air,
maka bertayamumlah kalian dengan sa'id yang baik. Usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak menginginkan bagi kalian, Allah tidak menginginkan untuk menjadikan atas kalian kesulitan. Akan tetapi Allah menginginkan untuk mensucikan kalian, kemudian menyempurnakan nikmatnya atas kalian agar kalian bersyukur. Yang menjadi inti pendalilan dari ayat ini bahwa firman Allah, fatayammamu sa'idan thayyib, bertayamumlah jika sakit atau dalam keadaan safar atau saat buang hajat atau saat menyentuh perempuan dan kalian tidak mendapati air. Ini dalil pensyariatan tayamum dari ayat Al-Quran. Adapun dalil pensyariatan tayamum dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antaranya yaitu hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Fuddilna 'alan nasi bi thalath." Kita diistimewakan di atas seluruh manusia dengan 3 perkara. Maksudnya kita di sini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ju'ilat sufufuna kasufufil malaikah. Jadikan saf-saf kita saat sholat seperti saf para malaikat. Wa ju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan. Dan dijadikan untuk kita seluruhnya bumi ini boleh untuk tempat sholat. Wa ju'ilat turbatuha lana tahuran idza lam najidil ma. Dan dijadikan pasir-pasir untuk kita yang suci jika kita tidak mendapati air. Maksudnya untuk bersuci jika kita tidak mendapati air. Ini dalil yang menunjukkan bahwa disyariatkannya tayamum. Itu dalil dari hadis Rasulullah SAW. Di sana ada dalil dari ijma'. Ijma' artinya kesepakatan para ulama. Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, ajma'al ulama ala jawazi at-tayammum 'anil hadatsil asghar. Para ulama bersepakat tentang bolehnya bertayamum di atas hadas kecil. Hadas kecil itu seperti tadi, buang air besar, kemudian kentut, kencing, ya. Itu adalah hadas-hadas kecil. Nah, adapun kisah pensyariatan tayamum yaitu Aisyah radhiyallahu anha waktu itu bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalung beliau tertinggal. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdiam untuk mencari kalung tersebut. Dan orang-orang pun juga berdiam untuk mencari keberadaan kalung tersebut. Dan saat itu mereka tidak memiliki air. Maka orang-orang mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian berkata, "Ala tara ma san'at Aisyah?" Wahai Abu Bakar As-Siddiq, apakah engkau tidak melihat apa yang telah diperbuat oleh Aisyah? Begini akibatnya. Rasulullah SAW berdiam di situ, orang-orang pun juga berdiam di situ, sedangkan kita tidak memiliki air, sedangkan kita ingin sholat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sedang tidur di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Abu Bakar berkata, "Habasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nas wa laysu ala wa laysa ma'ahum ma." Engkau wahai Aisyah, karena itu anak perempuan beliau. Engkau wahai Aisyah
sudah menahan Rasulullah SAW. Dan mereka tidak dalam keadaan suci. Mereka juga tidak membawa air. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu waktu itu memarahi Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian setelah itu sampai Abu Bakar As-Siddiq mencubit perut Aisyah radhiyallahu anha. Dan aku tidak bergerak karena Rasulullah SAW sedang tidur di pangkuanku. Kemudian Rasulullah SAW bangun ketika sudah pagi dan tidak ada air. Maka turunlah ayat tayamum. Begitu cerita dari pensyariatan tayamum. Dan ini menunjukkan kepada sangat lembutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya. Maka sangat diharapkan seorang suami agar penyantun dengan istri, lembut, kasih sayang, ramah terhadap istri. Karena mereka selalu di dalam posisi yang lemah. Rasulullah SAW bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan, fa innahunna awanun 'indakum." Aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada istri. Karena sesungguhnya mereka adalah tawanan di sisi kalian, lemah, tidak bisa bergerak, keluar, berbicara, bertemu dengan orang kecuali dengan izin suami. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, permasalahan yang berkaitan dengan tayamum, bahwa tayamum mengangkat hadas secara terbatas waktunya sampai datang atau mendapatkan air. Tayamum mengangkat hadas sampai terbatas waktunya, dengan terbatas waktunya sampai mendapati air. Dalilnya adalah surah Al-Maidah ayat 6 tadi. Ma yuridullah liyaj'alaikum min haraj, walakin yuridu liyutahhirakum. Allah tidak menginginkan untuk menjadikan atas kalian keberatan di dalam beragama. Akan tetapi Allah menginginkan untuk mensucikan kalian. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa tayamum adalah pensuci bagi orang yang sedang berhadas. Maka begitu juga bagi orang yang junub. Ya, bagi orang yang junub. Nah, itu adalah hal yang berkaitan dengan tayamum. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang berkaitan dengan tayamum juga disyariatkan bertayamum atas hadas kecil jika tidak memiliki air atau tidak sanggup untuk menggunakan air. Disyariatkan untuk bertayamum atas hadas kecil. Hadas kecil, kentut, kencing, buang air besar, ya, tertidur, itu termasuk hadas kecil jika tidak memiliki air atau tidak kuasa menggunakan air. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 6 tadi. Kemudian dalilnya juga ijma' para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajma'al ulama ala jawazi tayammum 'anil hadatsil asghar. Para ulama berijma' atas diperbolehkannya tayamum atas hadas kecil. Kemudian tayamum dari hadas besar bagaimana? Maka disyariatkan juga bertayamum dari hadas besar seperti junub, haid, nifas, jika tidak mendapati air atau jika tidak sanggup menggunakan air. Dan ini dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Bahkan dinukilkan ijma' atasnya. Kalau saya katakan dinukilkan itu berarti belum terlalu kuat penyebutan ijma'nya. Ya, tetapi dinukilkan, dihikayatkan ijma' atasnya.
Jadi boleh bertayamum atas hadas besar seperti junub, haid, nifas jika tidak mendapati air atau tidak sanggup menggunakan air. Dalilnya sama, surah Al-Maidah ayat 6 karena itu asal hukum. Ya, bertayamum, surah Al-Maidah ayat 6. Bahwa di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tayamum setelah menyebutkan hadas besar, yaitu menyentuh wanita. Menyentuh wanita di sini bukan yang dimaksud menyentuh, enggak, tapi berjima. Atas tafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kan ayatnya tadi berbunyi bagaimana? Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisa. Yang artinya jika kalian sakit atau bepergian atau kalian datang dari buang air besar atau kalian menyentuh wanita. Menyentuh di sini maksudnya adalah berjima. Ya, al-mulamasah fil ayah kinayatun 'anil jima. Menyentuh adalah dalam ayat ini bahasa kiasan dari berjima. Ini menunjukkan bahwa tayamum pensuci dari hadas besar bagi siapa yang tidak mendapati air atau tidak sanggup menggunakan air. Adapun berdasarkan hadis Rasul bahwa tayamum bisa menghilangkan hadas besar, hadis riwayat Bukhari Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a mu'tazilan lam yusalli ma'al qaum. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang yang menyendiri, tidak salat bersama orang-orang. Faqala ya fulan ma mana'aka an tusalliya ma'al qaum? Wahai fulan, kenapa engkau tidak salat bersama orang-orang? Faqal asabatni janabah. Orang tersebut menjawab, saya sedang terkena junub wahai Rasulullah walama, dan saya tidak punya air. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, alaika bis sa'id fa innahu yakfi. Hendaknya engkau menggunakan sa'id. Sa'id tadi debu. Sesungguhnya itu sudah mencukupi bagimu. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia malam itu misalkan, ini air nggak ada malam ini, tapi ingin bergaul dengan istri, besok gimana? Maka tidak mengapa dia bergaul. Kemudian setelah itu nanti dia bertayamum kalau seandainya tidak ada air. Dan ini kesepakatan mazhab fikih yang 4. Nah, jika seorang yang junub bertayamum kemudian mendapati air, maka wajib baginya mandi langsung. Jika seorang yang junub kemudian dia bertayamum lalu mendapati air, maka wajib baginya mandi. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan ijma' akan hal ini. Beliau berkata dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi wa Sahih Muslim, idza shallal junub bitayammum, jika orang yang junub salat dengan menggunakan bersucinya tayamum, thumma wajadal ma, lalu dia mendapati air, wajib alaihi al-ightisal bi ijma'il ulama, maka wajib baginya untuk mandi dengan kesepakatan para ulama. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi salat yang dia sudah kerjakan bagaimana? Sah. Cuma saat dapat air dia harus mandi. Saat dapat air dia harus mandi. Adapun salat yang sudah dia kerjakan dengan menggunakan tayamum sah salatnya. Tayyib. Kemudian permasalahan selanjutnya berkaitan dengan tayamum adalah bertayamum apabila khawatir kehilangan sholat Jumat. Maksudnya begini, tidak disyariatkan bertayamum apabila khawatir dari kehilangan sholat Jumat, karena
kesibukan mencari wudhu. Jadi tidak disyariatkan bertayamum karena kehilangan sholat Jumat akibat kesibukan mencari air untuk berwudhu. Maksudnya kan dia nggak ada air, lalu mau sholat Jumat sudah dikumandangkan, bolehkah dia bertayamum? Ataukah dia terus mencari air sampai dapat? Paham permasalahan? Ya. Maka jawabannya tidak disyariatkan bertayamum karena takut dari kehilangan sholat berjamaah Jumat karena kesibukan mencari air wudhu. Dan ini adalah kesepakatan mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Dan dinukilkan ijma' atasnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Munzir, qala Abu Thawr la a'lamu khilafan anna rajulan law ahdatha yawm al-jum'ah wa khafa fautaha an laysa lahu an yatayammam wa yusalli. Abu Thawr rahimahullah, Abu Thawr ini ulama sezaman dengan Imam Ahmad rahimahullah. Beliau berkata, aku tidak mengenal terjadi ikhtilaf di antara para ulama bahwa jika ada seseorang yang berhadas pada hari Jumat, lalu dia khawatir kehilangan momen sholat Jumat, maka tidak boleh baginya bertayamum dan mengerjakan sholat Jumat tersebut. Lalu apa yang harus dia kerjakan? Cari apa? Air. Meskipun ketinggalan sholat Jumat. Paham ya? Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disebutkan oleh Ibnul Munzir dalam kitab Al-Awsat, ajma'a ahlul ilm ala anna man khafa fautal jum'ah in dhahaba yatatahharu bil ma' annahu la yatayammam walakinahu yatatahhar wa in fatathu al jum'ah. Para ulama bersepakat bahwa siapa yang takut kehilangan kesempatan mengerjakan sholat Jumat jika dia pergi untuk bersuci dengan air. Ini kalau saya pergi ke sana dapat airnya, cuma sholat Jumatnya hilang, sudah habis waktunya, sudah habis pengerjaannya. Bahwa orang ini disepakati oleh ulama tidak boleh bertayamum, akan tetapi dia bersuci dengan air meskipun kehilangan sholat Jumatnya. Nah, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau seandainya sholat 5 waktu selain Jumat? Maka jawabannya adalah jika seorang takut habis waktu sholat fardu karena sibuk mencari air agar bisa berwudu atau agar bisa mandi, maka dia berwudu atau mandi dan sholat meskipun sudah keluar waktunya. Meskipun sudah keluar apa? Waktunya. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya pendapat ini juga mengatakan tidak bertayamum, tetapi dia cari air dulu meskipun keluar waktunya. Meskipun keluar waktunya. Dan dalil yang dipakai adalah keumuman surat Al-Maidah ayat 6 tadi. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Yang artinya kalau tidak mendapati air maka hendaklah dia bertayamum. Masalahnya di sini kemungkinan ada apa? Air. Kecuali kalau tidak ada air atau tidak sanggup memakai air. Jadi kalau kemungkinan masih ada air, misalkan kita jalan sini mati berantakan. Ya, yang ada di Samarinda Utara, jalan ke situ berantakan. Ya, jalan habis waktu,
cuma yakin di sana ada air. Bolehkah kita bertayamum ataukah kita harus ngejar air di sana? Tetapi waktu habis. Maka pendapat ini mengatakan kejar airnya meskipun sholat di luar waktu. Kenapa? Karena ayatnya berbunyi falam tajidu ma'an. Kalian tidak mendapati air. Sedangkan kalian bisa dapat air meskipun dapatnya setelah keluar waktu sholat. Kecuali kalau memang tidak ada air sama sekali. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah apakah tayamum harus diperbaharui? Yang artinya kalau orang sholat zuhur pakai tayamum, apakah asar bertayamum lagi? Maka jawabannya adalah tidak dianjurkan untuk memperbaharui tayamum jika memang masih ada tayamum sebelumnya. Jika memang masih ada tayamum sebelumnya. Contoh misalkan orang yang sedang sakit, dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Yutasawwar tajidul tayammum fi haqqil marid wal jarih wa nahwihima mimman yatayammam ma'a wujudil ma' idza tayammam wa shalla fardan thumma arada nafilatan wa yutasawwar fi haqqi man la yatayammam illa ma'a adamil ma' idza tayammam wa shalla fardan wa lam yufariq mawdi'ahu wa qulna la yuhibbu at-talabu thaniyan la yajibu at-talabu thaniyan. Artinya digambarkan pengulangan tayamum pada orang sakit atau orang yang sedang terluka atau yang semisalnya dari yang bertayamum karena dia meskipun sedang ada air. Artinya orang sakit tidak bisa memakai air maka dia bertayamum, atau orang yang luka tidak bisa memakai air maka dia bertayamum. Maka sebagian ulama menurut Imam Nawawi rahimahullah, jika dia bertayamum lalu dia sholat wajib, apabila dia ingin mengerjakan sholat sunnah maka dia tayamum lagi. Ini tidak perlu sebenarnya, tidak perlu. Di satu tayamum dia bisa mengerjakan sholat wajib, dia bisa mengerjakan sholat sunnah. Ya, dia bisa mengerjakan sholat wajib dan dia bisa mengerjakan sholat sunnah. Kemudian tayamum itu kan pengganti wudhu. Nah, sama dengan wudhu, selama kita tidak batal maka kita bisa sholat wajib setelahnya sholat qabliyah ba'diyah. Nah, begitu juga tayamum, selama tidak batal maka tidak perlu untuk mengerjakan pembaharuan tayamum. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi penulis mengatakan at-tayammum idza lam tajidil ma' aw ta'azzara 'alaika isti'maluh. Jika kamu tidak mendapati air atau ada uzur atasmu untuk memakai air. Nah, ini adalah pembicaraan syarat-syarat tayammum. Syarat tayammum yang pertama adalah fuqdanul ma'. Tidak ada air. Syarat tayamum yang pertama adalah fuqdanul ma', tidak ada air secara hakiki, ya. Bukan ada air di sana, kita tidak ada air, enggak berarti harus ke sana ada. Ya. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 6 tadi, falam tajidu ma'. Lalu kalian tidak mendapati air apapun. Maka ini syarat pertama tayamum. Baik. Sekarang permasalahan. Jika seseorang memiliki air tapi tidak cukup untuk bersuci, akhirnya sedikit malah, tidak cukup untuk bersuci, maka bagaimana? Terjadi ikhtilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa memakai air dulu, kemudian setelah itu bertayamum sisa anggota tubuhnya. Jadi contohnya, ini ada air sedikit sini,
Berarti basuh wajah, basuh tangan, habis bajunya. Lalu rambut dan kaki ditayamumi. Ini cara yang pertama. Dan ini adalah mazhab Syafi'i. Cara yang pertama seperti itu. Karena Allah berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammum." Jika kalian tidak mendapati air, maka bertayamumlah. Orang ini mendapati air, tetapi dia tidak cukup untuk berwudu seluruhnya. Maka pada saat itu dia mengerjakan wudu dulu sebagai kewajibannya. Lalu setelah itu dia bertayamum sisa dari anggota-anggota wudunya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah dia bertayamum saja langsung. Tidak perlu memakai air. Karena dipakai pun tidak cukup. Dia bertayamum saja. Ini khilaf di antara para ulama yang dirahmati Allah. Nah, lihat saya sekarang ngajar antum menyebutkan khilaf. Dan nanti saya akan tunggu pertanyaan, Ustaz, pian pilih mana? Khilaf ulama seperti itu. Begitulah cara sebagian ustaz ngajar. Kadang-kadang dia mendahulukan penyebutan khilaf, kadang-kadang tidak. Pendapat yang lebih kuat adalah ini, dalilnya ini. Maka dari dua pendapat ini jujur agak berat dua-duanya, agak berat. Makanya saya hanya menyebutkan khilaf. Artinya pian mengambil salah satunya diperbolehkan. Begitu ya. Begitu cara sebagian ustaz ngajar fikih. Nah, fikih itu beda dengan akidah. Akidah itu tidak banyak khilaf di dalamnya. Ada ustaz yang dia menjelaskan kepada umat agar umat tidak bingung, maka dia katakan dalam urusan apabila ada air yang sedikit, maka pendapat yang lebih kuat adalah langsung bertayamum. Bahkan dia tidak menyebutkan khilaf. Dia hanya mengatakan pendapat yang lebih kuat. Karena kadang-kadang jamaah yang awam, aku kada ingin mendengar khilafnya. Pokoknya kayak apa kita menggawi, itu aja cukup bagi kita. Nah, biar enggak termasuk yang kayak itu. Karena ada sebagian yang tidak mau tahu khilaf. Ada sebagian yang ingin tahu khilaf. Dan beda mengajar orang awam dengan mengajar anak-anak santri di pesantren. Nah, mereka harus tahu khilaf-khilafnya. Dan harus tahu apa khilafnya ini. Pendapat pertama apa dalilnya, bagaimana sisi pendalilnya. Pendapat kedua apa dalilnya, bagaimana sisi pendalilnya. Kalau itu ulun terapkan non pian bukahan pian. Karena yang diperlukan oleh pian adalah saya beramal apa yang harus saya amalkan. Dalilnya mana? Paham ya? Makanya ini nasihat kepada yang belajar madhab. Belajar madhab Syafi'i. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau memang benar-benar belajar madhab Syafi'i, maka harus benar-benar runut dari dasar-dasar sampai ke atas. Karena dalam satu madhab saja banyak khilafnya. Baik. Yang jelas itu terjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama apa tadi? Nah, bingung lah. Berwudu dengan air seadanya, sisanya ditayamum. Berarti batisnya tayamum ya Ustaz? Iya. Ya, berarti batisnya tayamum iya. Yang kedua adalah langsung bertayamum. Pilih yang mana Ustaz pendapatnya? Maka wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan para ulama mengambil pendapat yang kedua. Kebanyakan para ulama. Dan ingat, kebanyakan para ulama bukan berarti menunjukkan kepada benar, tetapi kadang susah untuk meninggalkan kebanyakan para ulama. Maksudnya gini, jangan bermudah-mudah menyelisih pendapat jumhur. Meskipun
tidak semua pendapat jumhur, mayoritas para ulama benar. Jangan bermudah-mudah menyelisih pendapat jumhur. Pendapat jumhur langsung tayamum, karena airnya dianggap tidak ada. Karena airnya meskipun ada, tapi keberadaannya seperti tidak ada. Karena aturannya harus cukup bersuci, berwudu dengannya. Wallahu a'lam. Permasalahan selanjutnya adalah ada air, lalu badan kita kena najis. Air ini cukup untuk membersihkan yang najis dari kotoran kita, tapi tidak cukup untuk berwudu. Maka bagaimana ini Pak Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah jika ada air tidak cukup kecuali untuk menghilangkan najis di tubuh kita. Najis ya, bukan hadas ya. Najis itu kotoran, kencing, atau apapun yang berkaitan dengan najis. Maka dia membasuh dengan air tadi najis. Kemudian dia bertayamum. Karena airnya habis untuk digunakan untuk apa? Digunakan untuk apa? Menghilangkan najis. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya, ada air bisa digunakan untuk tayamum, tapi kalau bertayamum mati kehausan atau minimal kehausan, tidak ada air. Maka pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada air sedikit yang cukup hanya untuk minum, maka dia jaga keselamatannya dan dia diwajibkan untuk bertayamum. Kenapa? Karena menjaga nyawa lebih utama dibandingkan seseorang berwudu dan dia kemudian kehabisan air. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195 Allah berfirman, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. Jangan jerumuskan dengan tangan-tangan kalian diri kalian kepada kebinasaan. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukum mencari air? Nanti nih di masjid banyak tayamum, mungkin kita semasjidan. Maka apa hukum mencari air? Wajib mencari air sebelum bertayamum, kecuali jika telah yakin tidak ada air. Maka pada saat itu dia boleh bertayamum. Kalau seandainya dia bertayamum sebelum mencari air, tidak sah tayamum. Ya, baik. Berapa lama kita mencari air sampai kita boleh bertayamum? Wajib mencari air setelah masuk waktu sholat. Waktu sholat masuk nih, tadi mau adzan, sholat masuk. Wajib mencari air. Ya. Nah, jadi waktu mencari air dimulai dari semenjak masuk waktu sholat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Wahai orang beriman, jika kalian bangun mendirikan sholat. Kemudian sampai kepada ayat falam tajidu ma'an fatayammamu. Maka kemudian kalian tidak mendapati air, maka hendaklah kalian bertayamum. Jadi waktu mencari air sebelum bertayamum setelah masuk waktu sholat, itu dinamakan mencari air. Baik, terakhir permasalahan, apabila dia yakin bahwa ada air, cuma kalau kita ke sana sedikit lagi habis waktu sholat,
Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dia yakin atau prasangkaan besarnya ada air meskipun di akhir waktu sholat, maka dia diutamakan untuk mencari air tersebut. Kalaupun tidak dapat, dia boleh bertayamum. Dia diutamakan untuk mencari air tersebut. Kalaupun tidak dapat, maka dia boleh bertayamum. Nah, itu syarat yang pertama, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah tidak sanggup memakai air. Kalau tadi tidak ada air, ini tidak sanggup memakai air. Karena apa? Karena dingin, karena takut, karena sakit. Tidak sanggup memakai air. Ya, dingin, takut, sakit. Maka boleh bertayamum dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalilnya surat Al-Hajj ayat 78. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Artinya, maka Allah tidak menjadikan atas kalian dalam agama kesulitan. Allah tidak menjadikan atas kalian dalam agama kesulitan. Artinya kalau seandainya memang tidak sanggup memakai air, maka tidak mengapa bertayamum. Nah, ini 2 syarat dari tayamum para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang pertama adalah tidak adanya air atau tidak sanggup memakai air. Insyaallah setelah salat kita bahas tentang tata cara bertayamum. Wallahu a'lam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah